Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendro Saputra, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Bintan. Sekarang bertugas di SD Negeri 001 Toapaya, Kabupaten Bintan. Pada video ini, saya akan memaparkan tentang demonstrasi kontekstual dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu tentang pendidikan yang berpihak kepada murid. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia ataupun sebagai anggota masyarakat. Sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, guru harus bisa menuntun murid sesuai dengan kodratnya. Kemudian, guru harus berpihak kepada murid dan menyesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Guru harus memahami karakter murid dan guru harus memahami tujuan pengajaran itu sendiri. Hal ini agar terwujudnya peserta didik yang memiliki kemampuan di bidang ilmu pengetahuan dan intelektual serta juga memiliki budi dan akhlak pekerti. Selanjutnya kita akan membahas tentang semboyan Ki Hajar Dewantara. Sebagaimana yang kita ketahui, Ki Hajar Dewantara merupakan Bapak Pendidikan Republik Indonesia. Beliau telah menghasilkan berbagai pemikiran tentang pendidikan di Indonesia. Di antaranya adalah 3 konsep yang beliau kemukakan tentang pendidikan di Indonesia. Yang pertama adalah Ingarso Suntulodo, artinya guru harus bisa memberikan contoh dan panutan kepada peserta didiknya. Yang kedua adalah Ingmadio Mangunkarso, artinya guru harus bisa membangkitkan semangat atau kemauan dalam diri peserta didik untuk terus belajar dan melakukan inovasi. Dan yang terakhir adalah Tutwori Handayani, artinya adalah guru harus memberikan dorongan atau motivasi serta arahan kepada peserta didiknya. Dengan memahami makna ketiga semboyan di atas, diharapkan guru mampu memberikan dan melaksanakan pendidikan berpihak kepada murid. Pendidikan yang berpihak kepada murid pada dasarnya terdapat 3 konsep yang bisa kita lakukan di dalam pelaksanaan pendidikan yang berpihak kepada murid itu sendiri. Yang pertama adalah berikan kemerdekaan dalam belajar. Kita sebagai pendidik harus memberikan waktu dan ruang kepada peserta didik untuk mengeksplorasi kemampuan dan bakat serta minat yang dimiliki oleh peserta didik itu sendiri. Yang kedua, berpikir kreatif dan inovatif dalam rangka untuk mengembangkan ide sesuai dengan bakat dan minat yang dimiliki oleh peserta didik itu sendiri. Yang ketiga, sesuaikan dengan perkembangan zaman dan memanfaatkan teknologi di dalam proses pembelajaran di dalam kelas. Namun ternyata masih banyak guru yang belum memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut, karena masih banyak di sekolah-sekolah yang menerapkan pembelajaran yang berpusat kepada guru atau kita kenal dengan istilah teacher center. Yang mana padahal model tersebut sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman, terutama dengan kurikulum merdeka yang saat ini kita laksanakan di lingkungan pendidikan kita masing-masing. Dengan metode pembelajaran yang berpusat pada guru, maka murid tidak memiliki kemerdekaan yang penuh untuk mengembangkan potensi yang ada di dalam dirinya dan mengembangkan bakat serta minat yang mereka miliki. Agar dapat menciptakan suasana lingkungan pembelajaran yang berpihak kepada murid, di sekolah saya, SD Negeri 001 Toapaya, Kabupaten Bintan, telah menerapkan kegiatan-kegiatan yang mengaplikasikan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di antaranya, 1. Kegiatan ekstrakurikuler
yang dapat mengembangkan bakat dan minat murid. Di antara kegiatan ekstrakurikuler yang dilaksanakan adalah drum band dalam rangka menggali bakat seni yang terdapat pada diri peserta didik kami. Yang kedua adalah marawis, juga menggali jiwa seni yang ada di dalam diri peserta didik itu sendiri. Yang ketiga, pramuka dalam rangka tujuan menciptakan peserta didik yang mandiri dan bisa melakukan segala sesuatu dan juga cinta kepada alam dan lingkungan sekitarnya. Berikutnya adalah yang kedua adalah kegiatan bimbingan sholat duha. Sholat duha yang dilaksanakan di sekolah dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menjadi tokoh utama dalam pelaksanaan sholat duha itu sendiri, seperti memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menjadi imam pelaksanaan sholat duha dan juga memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memimpin pembacaan doa setelah pelaksanaan sholat duha itu sendiri. Yang ketiga adalah dengan pelaksanaan kegiatan pembelajaran menggunakan metode variasi dan teknologi yang tepat dalam rangka menggali bakat dan minat yang ada pada diri peserta didik itu sendiri dan menciptakan lingkungan kelas yang nyaman dan kondusif sehingga peserta didik tidak bosan di dalam proses pembelajaran di dalam kelas tersebut. Untuk mewujudkan pendidikan yang berpihak kepada murid tidaklah mudah. Terdapat beberapa tantangan atau kendala yang dihadapi. Di antaranya adalah 1. Masih rendahnya minat dan motivasi murid dalam mengikuti program-program yang telah disediakan oleh sekolah. Yang kedua, kemampuan guru yang masih belum menyeluruh dalam memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak kepada murid. Tantangan tersebut haruslah dicari solusi yang tepat agar terciptanya pendidikan yang berpihak kepada murid. Beberapa solusi yang bisa dilakukan antara lain sebagai berikut. 1. Menggunakan model atau metode pembelajaran yang bervariatif agar murid lebih nyaman saat belajar di dalam kelas dan tidak cepat bosan mengikuti proses pembelajaran yang dilakukan. Yang kedua, guru harus mengikuti berbagai pelatihan atau seminar serta workshop untuk dapat mengembangkan keterampilan dan menguatkan pemahamannya tentang pendidikan yang berpihak kepada murid. Dan yang terakhir adalah sebagai pendidik kita tidak boleh bosan dalam memberikan contoh atau suri tauladan yang baik kepada siswa sehingga siswa bisa mencontoh perbuatan yang telah dicontohkan oleh bapak ibu gurunya. Akhir kata, marilah kita sama-sama menciptakan pembelajaran yang berpihak kepada murid sesuai dengan konsep yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara di atas tadi. Syukron kasiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.